Do you wanna know? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sediaan obat bentuk larutan. Ya. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam materi ini adalah menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan dan membuat sediaan obat bentuk larutan. Coba kalian lihat gambar, apa sih kira-kira bedanya di antara 3 botol tersebut? Botol A, B, dan C. Yang A bening ya, berarti situ ada zat yang sangat larut menjadi cairan menjadi bening. Yang B itu ada sebagian yang masih mengendap, yang di atasnya bening. Kemudian yang C itu sangat keruh, di mana zat-zat yang lain terdispersi ke seluruhnya dan pengendapannya sedikit sekali di situ. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita harus tahu dulu sistem zat dispersi. Bentuk sediaan yang terdiri dari 2 atau lebih fase dengan satu fase terdispersi di dalam fase yang lain. Misalnya larutan dalam garam dalam air. Zatnya adalah terdispersinya adalah garam, fase lainnya adalah air. Ya. Definisi larutan menurut farmakope adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, ya, dan menjadi keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik. Jadi maksud di sini larutan adalah obat yang terdiri dari beberapa obat tergabung menjadi satu dalam satu larutan, di mana semua zat tersebut larut, tidak ada yang mengendap. Bila zat A dilarutkan dengan air atau pelarut lain akan menjadi tipe larutan sebagai berikut. Jadi 4 tipe yang harus kamu pahami di sini. Pertama adalah larutan encer, sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan yang mengandung sejumlah besar zat A. Yang ketiga adalah larutan jenuh, jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air. Yang keempat adalah larutan lewat jenuh, jumlah zat A terlarut melebihi batas kelarutannya dalam air. Misalnya ibu kasih contoh larutan gula dalam air. Gula itu larut dalam air, namun karena terlalu banyak gula yang diberikan, suatu saat gula itu tidak bisa larut lagi. Batas antara di mana gula itu dapat melarut adalah namanya larutan jenuh. Kalau sudah mengandap, berarti larutan sudah lewat jenuh, sehingga zat A sudah tidak dapat larut lagi. Jadi gulanya lama-lama mengendap. Larutan, di sini masih mengenai tentang materi pengenalan tentang larutan. Zat pelarut disebut solvent, zat pelarut disebut solut. Jadi kalau gula dalam air, berarti pelarutnya adalah air, solvent adalah air, gula adalah solut. Oke, jangan kebalik ya. Solvent atau pembawa yang bisa dipakai adalah pertama adalah air untuk macam-macam garam. Yang kedua adalah etanol, misalnya untuk melarutkan kamfer, iodium atau mentol. Yang ketiga adalah gliserin, dia bisa melarutkan tanin dan borak. Misalnya gliserin sebagai obat untuk sariawan ya, borak gliserin. Yang keempat adalah pembawanya adalah eter untuk kamfer, fosfor, dan mentol. Yang kelima untuk kamfer dan mentol, biasanya untuk minyak gosok gitu ya. Yang keenam adalah parafin liquidum, dia untuk melarutkan minyak-minyak. Eter minyak tanah untuk minyak-minyak lemak. Apa sih keuntungan dan kerugian sediaan cair?
Waktu kelas 10 kalian pasti mengenal tentang sediaan puyer atau kapsul. Kelas 11 ini tentang cair. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah untuk anak-anak atau dewasa yang sulit untuk menelan tablet atau kapsul, biasanya dianjurkan untuk minum sirup atau cairan atau suspensi atau emosi. Yang kedua adalah bekerja lebih cepat. Kalian kalau minum obat batuk pasti lebih suka bentuknya sirup kan? Karena terasa efeknya lebih cepat, terutama di bagian tenggorokan, karena akan memberi hangat di daerah tenggorokan dan untuk kalian lebih nyaman, dan batuknya biasanya langsung berhenti. Yang ketiga adalah absorpsi dalam saluran cerna tidak akan tertunda. Ya, berbeda dengan tablet. Kalau tablet itu harus hancur dulu, ya harus dilarutkan dulu. Kalau bentuk larutan, sekarang sudah larut, biasanya lebih cepat. Biasanya kalau dalam tablet kurang lebih misalnya 30 menit. Tapi dengan larutan bisa 5 menit sudah terasa efeknya. Kerugiannya biasanya kurang stabil, sehingga perlu ditambahkan zat pengawet. Rasa dan bau tidak enak kerugiannya, karena walaupun dikasih sirup atau perasa, biasanya masih terasa pahitnya atau baunya dari obat tersebut. Volumenya kemasan lebih besar, jadi kurang praktis, berbeda dengan tablet, lebih mudah dibawa kemana-mana. Kemudian adalah diperlukan alat bantu untuk menakar dosis. Harus pakai sendok takar misalnya ya. Jadi kemana-mana harus pakai sendok, harus takaran yang tepat, karena bisa jadi tumpah atau apa nanti kelemahannya di situ. Oke. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat. Yang pertama adalah sifat dari solut dan solvent, dari zat yang larut dan pembawanya. Yang kedua adalah kosolvensi, kenaikan kelarutan karena adanya penambahan pelarut lain. Misalnya dengan air saja tidak baik kelarutannya, tambah lagi dengan etanol, bantuan etanol. Yang ketiga adalah kelarutan atau larut atau tidak dalam air. Bila obat atau zat lebih mudah larut dalam air, maka kelarutannya semakin baik. Keempat adalah temperatur. Sediaan farmasi yang tidak boleh dipanaskan adalah minyak atsiri, zat terurai, saturasi, dan senyawa-senyawa kalsium lainnya. Ya, jadi tidak semuanya obat-obat tahan atau boleh dipanaskan. Walaupun sebagian obat lainnya misalnya lebih mudah sebenarnya kalau dipanaskan lebih larut, tapi ada yang tidak boleh. Jadi kalian harus tahu dulu monografinya, pemberiannya, baru kalian bisa meracik obat. Selanjutnya adalah salting out, adanya zat larut tertentu yang mempunyai kelarutan yang lebih besar yang akan menyebabkan menurunnya kelarutan zat utama. Di satu zat A ditambah zat B, malah terjadi endapan. Yang selanjutnya adalah salting in, adanya zat tertentu yang akan menyebabkan kelarutan zat terutama menjadi besar. Jadi tambahkan zat tertentu, kelarutannya makin besar, makin bagus. Jadi malah tidak ada endapan di situ. Membentuk kompleks, jadi berikatan menjadi struktur kimianya yang lebih kompleks dan lebih kuat sehingga tidak mudah mengendap. Oke, yang ini sudah dibahas tadi. Selanjutnya adalah kecepatan kelarutan suatu yang dipengaruhi oleh apa saja sih kecepatan kelarutan itu? Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin halus, semakin mudah larut. Misalnya kalian kalau mau meracik obat, sebaiknya digerus dulu sampai halus, baru kalian campurkan, karena akan menjadi lebih cepat larutnya. Yang ketiga adalah suhu. Umumnya kenaikan suhu menambah kelarutan umumnya, tapi tidak semua. Setelah kalian dengar tadi, ada beberapa obat yang tidak tahan atau tidak boleh dipanaskan, misalnya minyak atsiri. Yang ketiga adalah pengadukan. Pengadukannya semakin baik,
semakin bagus juga kelarutannya. Oke, sekian saja materi hari untuk hari ini. Semoga kalian dapat menangkap materi dengan baik. Jangan lupa pelajari lagi materi yang saya berikan hari ini. Setelah ini kalian akan ada post test, jadi kalian tolong ulang lagi atau kerjakan dengan baik post testnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.